Salam saudaraku, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Fatima di sini. Hari ini saya akan membahas atau melanjutkan tentang artikel saya beberapa waktu lalu yang saya posting ya. Karena memang artikel di postingan itu mungkin tidak mampu untuk terlalu panjang ya, maka saya buatkan video. Hari ini saya akan membuat tema di mana letak rahasia keselamatan. Nah, saudara bisa buka dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 26. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Dalam Lukas 10, 27 sampai 28. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Rahasia kerajaan surga harus dinyatakan dengan hukum yang lebih sempurna dari hukum sebelumnya. Inilah yang disebut penyempurna. Contoh di dalam Matius 5, 43 sampai 44. "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dalam Yakobus 2, 8 ayat 9. Yakobus 2 ayat 8 sampai 9. "Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran." Dalam Galatia 5 ayat 14, "Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jika kita bisa mengasihi Tuhan, pasti sudah tentu kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Apabila kita mengasihi dengan memandang muka, artinya kasih hanya pada golongan kita saja, sudah diartikan sebagai pelanggar dosa. Maksudnya pelanggar hukum Taurat itu sendiri, begitu ya saudara ya. Contoh begini saudara ya, ketika orang itu mengaku bahwa dia adalah seorang penyempurna, lalu kemudian justru dia mengajarkan kebencian ya terhadap kitab-kitab yang belum sempurna itu. Nah, itu sudah melanggar daripada hukum Taurat itu sendiri. Roma 5 ayat 18 mengatakan, "Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab oleh satu pelanggaran oleh Adam dan Hawa berdampak pada keturunannya kita terbuang dari negeri Eden, taman pilihan yang bersahaja antara kehidupan manusia dengan hewan buasnya, menuju pada dunia fana seperti sekarang ini." Jadi Tuhan yang Maha Kasih bukan tinggal diam dan hanya sekedar menceritakan soal neraka dan soal surga, tetapi harus menunjukkan hukum-hukumnya sebagai batasan manusia atas perbuatannya di masa kehidupan fananya ya. Jadi Tuhan yang benar selain menyediakan tempat tinggal surga, sekaligus Dia telah memberi jalan kepada kita manusia melalui kehadirannya sebagai manusia agar kita juga bisa hidup bersamanya. Ini salah satu ayat di Yohanes 14 ayat 3-nya ya, mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi maksudnya juga adalah kita harus percaya ya akan keilahiannya dan percaya pada rancangannya dengan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Contoh dalam Filipi 2 ayat 6-7 itu ya, 6 sampai 7 maksudnya. Itu dia telah datang mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, kata Yesus ya di Yohanes 14 tadi ya. Di rumah Bapa artinya di dalam kerajaannya, dalam status dia sebagai satu-satunya sang penguasa yang sudah dia pulihkan melalui karya kedatangannya ke dunia dan memberikan jalan kepada kita untuk masuk pada tempat tinggal surga yang kekal bersamanya. Makanya dia berkata begini saudara, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya. Nah, bagian keselamatan yang ditunjukkan kepada kita adalah dengan mempercayai bahwa dia yang datang sebagai manusia telah memberikan jalan yang benar atau dalam kurung lurus kepada kita. Maka ini dibutuhkan yang namanya kepekaan melalui akal budi yang sudah Tuhan sediakan pada kita. Ya, Yesus berkata, siapa bertelinga maka mendengarlah. Pertanyaannya, apakah banyak orang yang mungkin meninggalkan tentang karya keselamatan ini? Oh, banyak sekali ya. Bahkan dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2, lalu ayat 10 sampai 12, ayat 15 sampai 16. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, begitu kira-kira saudara ya, ini adalah bagian rahasia keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang percaya. Maka jangan sia-siakan anugerah keselamatan itu ya. Oke, sampai di sini saudara ya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.